Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarram hadirin jamaah ta'lim, para sepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda semuanya yang kumpul hadir. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan pada malam Ahad setiap 2 minggu satu kali, guna untuk belajar dan belajar tentang ilmu agama. Karena tidak ada orang yang sudah pensiun dan lulus dari belajar. Sebab kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya kalau belum masuk lubang lahat, berarti masih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka oleh karena itu besar harapan kita, mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, sehingga amal ibadah kita semua dari mulai balik sampai datang ajal, semuanya amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya amat sangat mengharapkan syafaat kelak di yaumal kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yaitu di halaman 18 makalah kelima ya. Baik, sebelum kita bahas dan kita pahami apa yang ada di dalam makalah tersebut, mari kita awali dengan doa dan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana
bi futuhil arifin an Utsmana radhiyallahu anhu hammu dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi an aliyin radhiyallahu anhu man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi an Yahya ibni Mu'adzin radhiyallahu anhu ma asallaha karimun wala asara dunya alal akhirati hakimun. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, 3 makalah telah kita baca bersama secara verkalimat. Insyaallah kita akan memaknai yang sudah diterjemah di sebelah kiri dan kita berusaha untuk bisa memahami, karena dengan memahami dalam hal apapun orang akan mudah mengerjakan, orang akan mudah melakukan ketika sudah mendapatkan pemahaman. Namun sebaliknya tidak akan bisa orang mengerjakan sesuatu apapun tanpa adanya pemahaman. Contoh, orang mau bikin kopi yang paling gampang, kalau dia tidak memahami aturan airnya, berapa ukurannya, pasti tidak akan berhasil rasa kopi yang diinginkan. Misalnya bikin kopi, airnya air dingin, wah kan nggak masuk nih. Atau kopinya sebungkus, airnya 2 cuntang, kira-kira enak nggak itu? Nah, orang masak aja harus tahu takaran airnya. Kalau terlalu banyak dikudak-kudak pasti jadi bubur, dan kalau kurang airnya pasti keras. Maka bagaimana supaya pas sedang? Tahu ilmunya, tahu takarannya. Bikin bolu, bikin bala-bala, bikin apapun, itu semua kita harus memahami daripada ilmunya, apalagi dalam urusan ibadah ya. Baik, yang pertama di makalah kelima tadi adalah datangnya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, hamudun ya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kesedihan dalam urusan dunia menggelapkan hati. Ini dulu, jangan geser ke bawah, karena ini ada 2 kalimat ya. Yang harus kita pahami adalah apa maksud kesedihan dalam urusan dunia menggelapkan hati. Maka keluar keterangan al-fikru yurasul kufro, fakir mengakibatkan kufur. Orang kalau sedih dalam urusan dunia, nggak punya duit, menganggap yaitu sedih, nggak punya duit, merasa menderita, maka dengan susah menjadi suatu kesedihan dalam urusan dunia, kata Sayyidina Utsman, ini akan menjadi penyebab gelapnya hati. Nah, kita pahami sekarang.
Benarkah apa yang dikatakan Sayyidina Utsman? Benar, mencapai 100%, gak kurang. Contoh, kenapa orang maling? Karena susah. Kalau dia kaya raya, serba berkecukupan, rasanya nggak mungkin maling. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia jadi begal? Kenapa dia jadi copet? Itu semata-mata karena dia susah. Maka orang yang susah akan menggelapkan hati. Tuh, yang tadinya enggak maling jadi maling. Tuntutan, yang tadinya tidak mau melakukan kejahatan maka melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia merasa sedih dalam urusan dunia. Jadi setiap urusan dunia dijadikan suatu penderitaan, dijadikan suatu kesedihan, maka orang akan gelap hatinya. Dimana orang kalau sudah gelap hati, maka yang haram dianggap halal, yang tidak boleh jadi boleh, yang dilarang ditabrak. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena gelap hati. Makanya tadi disebutkan bahwa kefakiran menjadi sebab kufur. Iya, kekufuran gara-gara fakir jadi kufur. Sesuatu yang tidak harus dikerjakan malah dikerjakan, sesuatu yang harus ditinggalkan malah dilakukan. Ini kenapa? Karena dia merasa suatu kesedihan bagi kehidupan saatnya di alam dunia. Namun yang kedua, bagaimana kata Sayyidina Utsman, bahwa kesedihan dalam urusan akhirat akan menerangi hati. Tapi 1001 orang yang sedih akan urusan akhirat. Kebanyakan orang pasti sedih urusan dunia. Tiap orang sedih ditanya, kenapa sedih? Nggak punya beras. Kenapa sedih? Belum bayar listrik, mau dicabut. Kenapa sedih? Belum bayar air. Kenapa sedih? Belum makan. Tapi jarang orang yang menangis sedih ditanya, kenapa lu sedih? Banyak dosa, takut enggak dapat ampunan, takut enggak masuk surga, atau takut neraka, nangis gitu kan. Nah, kenapa semua orang seperti itu? Karena memang belum pernah ke sana. Bicara sakit, belum mengalami sakitnya di akhirat. Bicara senang, belum sempat menikmati. Tapi dengan keyakinanlah orang akan bisa memberikan jawaban bagaimana pedih dan senangnya kelak hidup di akhirat. Maka oleh karena itu, orang yang sedih tapi sedihnya karena urusan akhirat akan menjadi terang hatinya. Sehingga kalau orang terang hatinya, maka dia tidak akan ada kejahatan dalam dunia. Kenapa? Karena sudah terikat hatinya dengan kesedihan urusan akhirat. Makanya kan kita sering lihat ada orang berzikir masuk TV pada menangis, cak orang maleman begitu mah. Kalau mau nangis malu di tempat sendiri, nggak ada orang yang lihat, silakan keluarkan air mata. Bisa nggak? Di tempat sepi, orang tidak ada yang tahu. Kalau di dalam media mah, di tengah media disorot masuk televisi, aleman begitu mah, angka alem. Ya, kan banyak orang tuh zikir nangis atau asup TV yang kalem. Ya, kalau mau nangis tidak ada orang, hanya antara dia dengan Allah. Disitulah yang benar-benar orang menang. Jadi tidak ada kata ria, saudara, di situ. Dibantah akan urusan ria. Ria dari mana? Orang nggak ada yang tahu kok. Tuh. Tapi kalau di tengah-tengah halayak ramainya masyarakat, khawatir kita. Kenapa? Karena hati manusia dimanapun dan siapapun tidak ada yang tidak ingin dipuji oleh kehidupan manusia. Suami selalu ingin dipuji oleh istrinya, betul nggak? Begitu juga istri ingin selalu mendapat pujian dari suami. Bahkan ketika dicela perempuan dari salah satu karyanya, masak misalnya, sayurnya dicela sama suami, ngamuk perempuan itu. Kenapa? Karena wanita khuliqat andilain, wajar, lantaran kata Nabi, wanita mah diciptakan dari tulang rusuk bengkok. Makanya dia mah pengennya disanjung, dialem, diogo, panggilannya nok, bepan.
Itu perempuan itu. Coba kalau dicela, nyong kita ngomong sekali, suami mah dia 10 kali. Kita ngomong begini, ini sayur kok nggak enak, ngamuk dia. Belagu, ngomong nggak enak, ngasih uang makan nggak bisa berapa. Kemana-mana akhirnya kan kita. Ya, itu adalah wanita. Makanya wanita pengennya dimanja, pengennya disanjung. Makanya oma nyin lagu dah hebat. Paling dimanja tentu sang kekasih. Walau dicubit tapi cubitnya sayang. Itunya mantep tahu. Pokoknya mali kurang kerbebenan indah ben waya. Bener nggak? Kalau lagi pacaran indah aja Pak Haji, indah. Coba boga anak 2 boga anak 3, mau kondangan lempang ge katinggalin. Dulu mah waktu masih baru-baru dipegangin aja tuh tangan, kepleset sedikit pelandong yang sekarang mah udah 3 meter labu pamajikana dicek kanan mata sia kemana baik. Itu udah nggak aneh ya, seperti itu. Makanya kalau bicara cinta mah hanya sementara, yang kekal itu kasih dan sayang. Kalau kasih sayang di dalamnya udah cinta, tapi kalau cuman cinta belum tentu ada kasih sayang. Kalau bahasa orang mah karunya lebih tibogoh, tapi lamun bogoh belum tentu karunya. Seperti itu ya, mending orang mah hayang dipakai ke karunya ulah dipakai ke bogoh itu ya. Maka ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Utsman bin Affan ketika orang merana sedih memikirkan tentang akhirat. Ini akan menjadikan sebab terang hatinya, dan kalau hatinya terang, jauh dari kekufuran, jauh dari kejahatan, jauh daripada hal-hal yang dianggap maksiat. Kenapa? Karena dengan terang orang berjalan pun tidak akan tersesat. Makanya banyak orang tersesat karena gelap gitu. Urang bae lempang dinu poek susar sasar. Di rumah aja, di rumah biasanya terang mati lampu, panas kipas mati, AC mati, bapaknya keluar dari kamar, istrinya keluar pengen kencing, nggak tahu ada orang ngeringkuk di tengah rumah, diliak beta. Barang yang diinjak apanya? Barang mah cak salakin, aduh nggak pelongo cak salakin, nggak tahu ada orang katanya di situ. Nah itulah kenapa bisa main injek aja, padahal itu adalah senjatanya. Atau karena gelap nggak bisa disalahin. Nah disitulah kalau gelap bisa salah, tapi kalau terang mustahil salah. Kenapa? Karena udah terang kelihatan jelas seperti itu ya. Nah selanjutnya makalah yang ke-6 ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, man kana fi thalabil ilmi. Nah ini mah adalah pembahasan inti kita sekarang, bahwa kita sekarang sedang thalabil ilmi. Pas ini ya, maka perhatikan kata Sayyidina Ali, barang siapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari surga. Jadi surga berarti orang yang sedang menuntut ilmu, sedang mengaji, langkahnya sedang langkah menuju surga. Yang kedua, waman kana fi thalabil maksiati kanatin naru fi thalabihi. Barang siapa mencari kemaksiatan langkahnya, maka sebenarnya dia sedang melangkah mencari neraka. Jadi ada orang ke tempat maksiat, berarti hakikatnya dia sedang berjalan ke neraka. Kalau dia berjalan melangkah ke tempat ngaji, berarti sedang berjalan ke jalan surga. Jangan bicara surga, jalannya dulu. Di sini yang dibahas jalan. Iya mau ngomong yang nggak surga, jalan gitu nyaho. Gimana mau nyampe? Kita suruh ngirim paket, kalau nggak tahu jalannya nggak nyampe tuh paket. Jalannya dulu. Maka man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki ke tempat ngaji, nanti di akhirat dimudahkan langkah menuju surga. Maka jangan malas-malas, kita harus banyak berdoa sambil digerakkan kakinya. Allahumma paksakeun.
Geus pokona dipaksakeun teh. Ya, kakarak bisul bae mah geus ngaji bae. Ulah ieu lah, kenapa lu nggak ngaji? Bisul. Eleh ku bisul blow on. Ngaji aja, siapa tahu dengan ngaji, langkah ngaji, bisulnya jadi sembuh. Bener nggak? Niatin, oh saya asam urat, ngaji baik. Siapa tahu dengan ngaji asam uratnya niatan jadi obat. Begitu. Ya, saya sering begitu. Ya, bahkan kalau udah hobi ngaji dulu, bodo amat, modal los, yang penting keur ngaji. Begitu tuh nekat. Ya, daripada kita mati dalam keadaan maksiat, ya. Tapi walaupun lagi ngaji bicara mati syahid, kalau ditanya jamaah mau nggak mati sekarang, woi ntar dulu. Kenapa ntar dulu? Hutang can beres. Macam begitu, ya. Yang penting kan intinya mah tadi, kalau ditanya puas, tidak ada satupun yang udah puas tinggal di dunia. Jangan kita yang kelihatan masih seger-seger, aki-aki ben ini udah 100 tahun, menurut kita mah udah bosan dia hidup. Tapi coba tanya, muntah ngamuk nih kan ke sekolah atau PHB jadi suknya ngamuk dah ngunah baik dia baik modar. Pasti itu. Kalau menurut kita mah udah bosan kali ini mah udah tua. Tapi tidak ada yang puas, ya. Makanya dunia itu hawanya beda. Makanya kalau kita salah dalam melangkah, salah dalam niat, maka salah segala-galanya. Kenapa? Karena ad-dunya majro'atul akhirah. Dunia itu tempatnya bekerja, tempatnya menanam, tempatnya berjuang bagi kehidupan akhir. Jadi akhirat yang akan didapat tergantung tanaman-tanaman di dunia. Kalau orang menanam wajar berharap panen. Ini menanam enggak ngarep-ngarep panen. Kapan ya gua panen? Panen apaan? Panen duren. Nanam enggak lu? Enggak sih, ibroon. Ngarep-ngarep panen duren, nanam enggak lu. Nah, seperti itu, ya. Jadi tergantung langkahnya. Kalau langkahnya ngaji berarti langkah surga. Kalau langkahnya maksiat berarti langkahnya neraka. Maka di sini keterangan yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, yang setiap orang balik dan berakal wajib mengetahuinya. Dan semua ilmu perlu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sebab kenapa saya katakan wajib ilmu dunia? Karena orang sebelum akhirat singgah dulu di alam di dunia perlu bekal. Sebelum menuju akhirat dia tinggal di dunia. Di dunia ini perlu biaya. Maka untuk urusan dunia sama, man aroda dunia fa'alaihi biilmin wa man arodal akhirah fa'alaihi biilmin. Siapa yang ingin sukses dunia wajib ilmunya, siapa yang ingin selamat akhirat wajib ilmunya. Maka dua-duanya penting. Sebagaimana orang-orang dulu kata Allah di dalam Al-Quran selalu memohon, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi dua-duanya juga minta baik di dunia, minta baik di akhirat, minta selamat dunia, selamat akhirat. Kalau bicara tolabul ilmi, dari mulai orok kita sudah dilatih. Siapa guru pertama? Ibu kita. Bagaimana cara nyusu? Tuh, itu tolabul ilmi. Sekarang ngeskolot, tekur dia ajaran nyusu sorangan. Dulu kita karena belum biasa dimasukin nih pebentil susu, pahit. Makanya kadang-kadang kita aneh sama ibu kita, dulu dipaksa suruh nyusu kita, giliran diberhentiin, diberi air martawali, pahit. Pernah ngalamin nggak? Di sapi nyusu tuh sampai meren diberi tai kotok meren. Dulu kita dipaksa supaya doyan nyusu, umur 2 tahun di sapi, karena ini anak ngempeng melulu nggak mau di sapi. Gimana caranya berhenti? Ini pebentil susu dikasih yang pahit-pahit, gambir kadang-kadang, samiloto merentah, seperti itu tuh, ya. Nah, apa kata emaknya? Udah deh, ndek kan udah 2 tahun berhenti, sisanya buat bapak lu. Karunyaun pemajikan. Itu, aduh, masya Allah, ya. Nah, kemudian di makalah yang ke-7
an Yahya ibni Mu'adzin radhiyallahu anhu ma asallaha karimun wala athara dunya alal akhirati hakimun. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, orang yang mulia tidak akan durhaka kepada Allah. Yakin siapapun manusianya, kalau dia mulia pasti tidak akan durhaka. Justru durhaka karena ingkar. Justru mulia, Allah memberikan kemuliaan. Dari mana kemuliaan itu lahir? Daripada orang yang melaksanakan taat dan ibadah. Makanya dalam Al-Quran disebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulianya kamu bagi Allah adalah dari segi ibadahnya, dari segi takwanya, bukan pangkatnya, bukan nasabnya, bukan hartanya, tapi mulia bagi Allah adalah dilihat daripada takwanya. Ini ayatnya. Bagaimana dalam hadisnya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, itu hadisnya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak pernah memandangmu dari segi badan, fisiknya, mau ganteng, mau jelek, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, tidak ada urusan dengan Allah. Allah tidak memuliakan, oh ini mah tinggi, enggak. Oh ini mah mulia, kenapa dia mah hidungnya mancung? Dia, oh ini mah hina, kenapa pesek? Enggak. Menurut Allah mah yang pesek mulia, yang mancung mulia. Hanya bedanya dari pandangan manusia. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat kamu punya bentuk, Allah tidak melihat kamu punya poster tubuh. Walakin yang duru, akan tetapi yang dilihat oleh Allah ila qulubikum, orang-orang yang punya hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu. Jadi inilah targetnya hidup manusia. Buku Allah adalah takwa, yang lain mah aksesoris. Aksesoris mah ada aja dipakai, enggak juga enggak ada masalah. Tapi kalau takwa mah dibawa dari dunia sampai akhirat. Nah, ini penting buat kita, sebab orang itu tidak punya takwa maka tidak akan punya bekal di akhirat. Bekal akhirat itu diharuskan wajib dibawa sebanyak-banyaknya, sebab kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watajawadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya yang paling baik di antara bekal adalah bekal takwa. Jadi kalau takwa itu melahirkan amal ibadah, melahirkan ketaatan, melahirkan semua apa yang menjadi kewajiban, yakin akan dikerjakan berbekal takwa. Tapi tidak ada takwa, maka jangan harap orang matinya membawa bekal, karena bekal itu adalah berangkatnya dari ketakwaan. Makanya kalau orang takwa itu 3 hurufnya, T, Qaf, Waw. Apa artinya T? Tawadu. Contoh bagaimana tawadu? Kalau seseorang sudah bisa sujud di hadapan Allah, kalau seseorang sudah bisa tunduk patuh kepada Allah, dia akan lebih mudah bagaimana cara menghormati manusia. Tapi bayangkan sebaliknya, sama Allah aja enggak mau sujud, sama Allah aja enggak mau patuh, apalagi sama lah Allah bagi dilawan, kamu ting jelema tuh. Tapi kalau dia sudah bisa sujud dan ruku di hadapan Allah, maka ini pelajaran buat kita. Lalu bagaimana cara menghormati manusia? Dia akan tahu. Kenapa? Karena dia sudah bisa tawadu di hadapan Allah. T itu namanya. Yang kedua adalah qanaah, artinya qanaah. Apa qanaah? Selalu ikhlas dan ridho menerima sekecil apapun pemberian daripada Allah. Tidak pernah demo, tidak pernah protes. Rezeki hari ini alhamdulillah, besok bertambah alhamdulillah. Ini qanaah. Kenapa? Karena orang yang qanaah, orang yang disebut kaya raya. Kenapa? Arti qanaah sedikit merasa cukup, banyak pasti tersisa.
Tapi sebaliknya dari qanaah adalah serakah, jangankan sedikit, banyaknya aja merasa kurang. Maka orang yang rakut walaupun hartanya banyak, dia tidak akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena selalu takut kekurangan. Tuh, begitu. Jadi kopnya adalah qanaah. Qanaah itu sedikit aja merasa cukup, apalagi banyak. Yang kedua, yang ketiga adalah waro, tako, wa-nya waroun. Apa itu waro? Afik. Apa itu afik? Tidak langsung main masuk aja, dipikir dulu, disaring dulu, difilter dulu. Ini waro. Bergaul jangan sampai sembarangan bergaul, dipikir dulu dengan siapa, manfaat apa, darurat. Ini waro namanya. Dalam hidup itu sikap kita yang menentukan. Ibaratnya ini makanan, tanya dulu ini daging apa, ini waro namanya. Pak, mohon maaf saya mau makan tapi daging apa ya? Oh ini mah tikus. Ulah mulai main hajar bah ya itu. Jadi nanya dulu kita, namanya di kota warung makan kita nggak tahu ini milik muslim apa bukan, ini kan gitu ya. Nah jadi namanya waro. Bukan berarti waro setiap orang ngasih ditanya-tanya, diteliti, jangan, bukan. Kata Kiai juga waro itu harus diteliti. Begitu ditanya, Assalamualaikum Pak, oh ini ada titipan apa nih? Misalnya kita dikasih sesuatu, Pak nih dari Bapak RT ini ada martabak. Oh iya, dari mana? Ya dari Pak RT. Pak RT duitnya dari mana? Pulang kalau begitu Pak. Itu. Jadi kita mah nggak perlu nanyain duitnya dari mana. Yang penting intinya kalau dia ngasih ya udah alhamdulillah. Suka kita makan, nggak suka kasih lagi kepada orang lah. Seperti itu, ya. Jadi intinya waro di sini adalah filter, punya saringan. Ibaratnya kita punya perut, perut juga harus bisa menyaring, karena nanti seluruh anggota tubuh akan demo, akan perang, akan ribut, bertengkar. Contoh, perut ketika dimasukkan barang-barang yang tidak baik, misalnya sambal pedas, maka ini perut marah. Apa kata perut? Hei mulut, kira-kira lu mah enak masukin doang, gua yang mules nih. Kan kata perut begitu ya. Terus kata mulut, gua juga bukan gua juga dipaksa sama tangan. Sebab apa? Tangan yang masukin ke mulut gua, kan begitu tuh. Akhirnya saling menyalahkan, tidak mau saling menerima kesalahan. Tapi kalau sebaliknya saling menerima kesalahan, saling merasakan, maka semua anggota tubuh aman. Kenapa? Karena sakitnya satu anggota sakit menyeluruh, itu badan. Buktinya tadi gara-gara bisul kemana-mana ngembet. Kenapa lu nggak kerja? Bisul. Gara-gara bisul jadi semua. Kenapa nggak sholat? Bisul. Kenapa nggak ngaji? Bisul. Tuh, padahal masih bisul doang. Bisulnya di mana? Di kaki. Potong aja udah kakinya. Kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau badan itu sakit satu ya merasakan semua. Kalau sehat satu ya sehat semua merasakan. Kalau mulut sehat, perut sehat, badan sehat, kaki sehat, itu semua saling menikmati satu sama lain. Tapi kalau salah satu anggota ada yang sakit, maka turut semua merasa sakit. Seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu inilah yang diberikan oleh Allah, orang yang selalu akan mulia, tidak akan pernah durhaka kepada Allah. Sedangkan orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Kata-kata meninggalkan akhirat bukan berarti dia tersebut tidak mengambil dunia, meninggalkan akhirat. Maksudnya orang sudah tidak mau lagi beramal untuk urusan. Orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dan tidak akan meninggalkan akhirat. Artinya dunia tetap dikerjakan, tapi akhirat jelas lebih dikerjakan. Kenapa? Kul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil, benda-benda yang ada di dunia semuanya kecil. Kenapa disebut kecil? Karena sementara, semua akan berpisah. Sekaya apapun tinggal di alam dunia, tetap hartanya akan berpisah dengannya.
setinggi apapun jabatan yang dia dapat, tetap akan ditinggalkan dan berpisah. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat jauh lebih baik bagi kehidupan orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa pasti akan lebih mementingkan akhirat daripada mementingkan minimal buat kita imbang aja dah, karena kita mah kelasnya sederhana, kita mah wali bukan, ya bukan siapa-siapa kita mah. Tapi walaupun kita bukan siapa-siapa, kita juga makhluk Allah, sama derajat manusia, sama punya keinginan yang sama, hanya saja beda kemampuan. Maka kemampuan kita belum bisa untuk meninggalkan urusan dunia, tapi walaupun belum bisa meninggalkan urusan dunia, minimal tidak melupakan urusan akhirat. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita nambah di halaman 19 satu makalah lagi, anil a'masi radhiyallahu anhu, man kana rasumalihi taqwa kalatil alsunu an wasfi ribhi dini, wa man kana rasumalihi dunya kalatil alsunu an wasfi khusroni dinihi. Ini dari siapa? Dari A'mas. Siapa A'mas? Yaitu Sulaiman bin Mihran Al-Kafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang memiliki modal takwa, tadi ya ada 3 huruf, tawadu, qanaah, waro. Siapa yang udah punya itu takwa, maka lisannya malas untuk mengatakan bahwa dia telah beruntung di dalam urusan agamanya. Artinya walaupun dia ahli ibadah, tapi dia tidak merasa ibadah, dia masih merasa dirinya maksiat. Semakin dia rajin taat ibadah, semakin kurang takwanya di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, orang makin malas ibadah, merasa makin gagah dan makin cukup. Seperti orang belajar, makin dia dapatkan ilmu, ternyata makin merasa bodoh. Tapi makin orang tidak belajar, makin takabur, makin kurang ajar. Jadi saya selalu melihat tamsil ya Pak, tamsilnya padi, buah padi. Buah padi yang ada isinya makin lama makin nunduk. Coba buah padi gabung, makin ngacung be. Kenapa dia pakis makin ngacung? Enteng, nggak ada isi. Mantak jelema anu culangung, sombong, eta bodoh asli nama. Kayak macam begitu. Tapi kalau orang yang berilmu, nunduk dia. Kenapa? Tawadu tadi. Ada isinya takwa. Kenapa? Karena dia paham ilmu itu bukan untuk seperti itu. Ilmu bukan untuk pamer, untuk gagah-gagahan, untuk debat-debatan, tapi ilmu untuk memimpin diri kita agar ibadah yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu. Tuh, itu ya. Jadi modalnya takwa. Maka lisannya malas untuk mengatakan bahwa dia telah beruntung di dalam agamanya. Dan barang siapa yang memiliki modal dunia, maka lisannya malas untuk mengatakan bahwa dia rugi dalam agamanya. Kalau orang sudah dipenuhi dengan aksesoris dunia, dia akan merasa tidak butuh dengan urusan agama. Agama dianggaplah hanya biasa, sedangkan dunia adalah segala-galanya. Tapi hakikatnya bahwa kita ini harus benar-benar bersandar kepada agama. Adinu nasihatun, bahwasanya agama merupakan nasihat. Ayeuna lamun urang tedek wauh jeung agama saumur hirup tidak akan mendapatkan nasihat. Siapa yang mau menasehati kita? Udah hidup masing-masing, orang tua udah nggak ada, saudara udah pada keluarga, siapa lagi kalau bukan diri kita seperti itu. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu yang amat sangat temporer yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk hal-hal yang bermartabat, untuk hal-hal yang maslahat dan manfaat bagi dunia dan akhirat. Ya, akhirnya insya Allah kita akan sambungkan kembali kajian kita 2 minggu mendatang. Mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan sehat panjang umur.
Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.